Salam pagi baik, salam sejahtera buat Bapak, Ibu, Saudara terkasih. Semua yang mendengarkan materi renungan firman Tuhan di hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Mulia, Bapa kami karena Yesus Kristus. Hanya Engkau yang kami puja. Kami bersyukur bisa bangun, menghirup udara segar dan beroleh kekuatan baru di pagi ini. Penuhi hati dan pikiran kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Buka pikiran kami sehingga kami mengerti kitab suci. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, firman Tuhan yang telah ditentukan buat kita hari ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-20. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mohon agar nats ini dibaca dengan hati-hati dan selalu meminta pertolongan Tuhan agar pikiran kita dibuka dan bisa paham maksud firman Tuhan ini. Agak banyak yang berbeda tafsir dengan ayat ini, khususnya kalimat terakhir, yaitu Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Siapa yang dimaksud dengan Dia di huruf besar dalam kalimat ini? Ada yang berpendapat Dia di sini menunjuk kepada Bapa yang disebut dengan yang benar, yang disebut 2 kali dalam ayat tadi. Dan ada yang berpendapat Dia menunjuk kepada oknum yang disebut terakhir pada kalimat sebelumnya, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita cermati, kalimat terakhir diawali dengan kata-kata Dia adalah. Terjemahan ini kurang tepat karena kata-kata Yunani yang digunakan adalah autos estin, yang artinya this is, ini adalah. Kata-kata ini jelas menunjuk kepada oknum terakhir dari kalimat sebelumnya, yaitu Yesus Kristus. Kata-kata ini sangat sesuai dengan terjemahan Alkitab bahasa Inggris King James Version. This is the true God and eternal life. Ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ingat, dalam tulisan-tulisannya, Yohanes juga sangat sering menghubungkan hidup kekal dengan Yesus. Ada beberapa alasan lagi, namun waktunya tidak cukup untuk kami sampaikan di sini. Yang pasti, Yesus adalah Allah. Ingat, Injil Yohanes pasal 1 juga menegaskan hal itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Lukas 24 ayat yang ke-45, lalu Yesus Kristus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Anak Allah telah datang ke dalam dunia kita dan kita telah melihatnya dan mengenalnya melalui semua bukti yang sudah ditegaskan oleh kitab suci. Yesus Kristus telah menyingkapkan kepada kita Allah yang benar dan Ia juga membuka pikiran kita untuk memahami penyingkapan itu, memberi kita terang dalam hati dan dalam pengertian kita, yang dengan terang itu kita dapat mengenal kemuliaan, keagungan Allah yang benar. Dan kita yakin bahwa Allah yang benarlah yang telah disingkapkannya kepada kita. Allah yang maha suci, maha kuasa, yang sempurna, dan bukan seperti semua ilah bangsa lain. Dia adalah Allah yang sama, yang menurut penjelasan Musa menjadikan langit dan bumi. Allah yang sama, yang telah mengikat perjanjian khusus dengan Abraham. Allah yang sama, yang telah membawa nenek moyang Israel keluar dari Mesir, yang telah menjanjikan panggilan dan pertobatan terhadap bangsa-bangsa bukan Yahudi. Melalui nasihat-nasihat dan pekerjaannya, melalui kasih dan anugerahnya, melalui mujizat, kuasa dan penghakimannya, kita tahu bahwa Dia dan hanya Dia dalam kepenuhan keberadaannya adalah Allah yang hidup dan benar. Allah yang kekal, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Yesus Kristus tetap sama,
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, sungguh suatu kebahagiaan besar untuk mengenal Allah yang benar, untuk mengenal Dia di dalam Kristus. Itulah hidup yang kekal. Sebagaimana dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Perhatikan kata "dan" dalam ayat ini. Mengenal Engkau, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus atau Anak. Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 30, Tuhan Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Saya percaya Tuhan mengaruniakan pengertian kepada kita sehingga memahami banyak firman Tuhan yang kita baca pagi ini. Salah satu bukti bahwa kita mengenal Allah adalah melakukan firman-Nya, membaca firman-Nya, dan tentu membuat kita semakin dewasa dalam iman. Beriman karena mendengar firman Kristus. Selain mengerti, mengenal, Nats pagi ini juga berkata bahwa kita bersatu dalam kebahagiaan dengan Allah dan Anak-Nya. Dan kita ada di dalam yang benar dan di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Anak menuntun kita kepada Bapa, dan kita berada di dalam keduanya, di dalam kasih dan perkenanan keduanya, dalam perjanjian dan persekutuan dengan keduanya, dalam hubungan rohani dengan keduanya, baik melalui berdiam maupun bekerjanya Roh Bapa dan Anak di dalam kita. Dan supaya kita tahu betapa ini merupakan status dan kebahagiaan yang besar. Karena Dia yang benar ini adalah Allah yang benar dan yang menganugerahkan hidup yang kekal kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas hikmat, pengertian yang Tuhan berikan, membuka pikiran, hati, dan mata rohani kami, sehingga kami bisa mengenal, bersatu dengan Allah yang Maha Kudus di dalam kekekalan. Berikan kami kerinduan dan hati yang semakin gemar akan firman-Mu. Pelihara dan tolong kami beraktivitas hari ini. Tuhan yang memimpin dan mendahului kami dalam perjalanan, pekerjaan bahkan istirahat kami. Tuhan yang menjaga saat kami pergi dan pulang, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama pribadi dan keluarga, kami mengucapkan Selamat Natal dan menjelang Tahun Baru 1 Januari 2023. Horas. Kami telah lahir dalam hidup baru yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih-Mu kami Kau selamatkan. Di Golgota tercurah darah-Mu Tuhan. Kami telah lahir dalam hidup baru yang disucikan dengan darah-Mu. Dengan kasih-Mu kami Kau selamatkan. Di Golgota tercurah darah-Mu Tuhan.